Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana teman-teman keadaannya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, gak kekurangan suatu apapun, dan mudah-mudahan digampang rezekinya, dipermudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini teman-teman, saya berkunjung kembali ke tempatnya tanah yang punya Kang Jejang teman-teman. Nah di sini Kang Jejang itu rencananya kan tadinya mau nanam sosin, cuman dia itu punya sedikit tanaman cabai teman-teman, tanaman cabai rawit. Ini jenisnya jenis ori teman-teman. Nah tapi teman-teman, Kang Jejang ini menyemaikannya dengan secara masih zaman-zaman dahulu teman-teman, masih zaman-zaman secara zaman dahulu, masih jadul teman-teman. Cuman hasilnya itu nggak kalah bersaing dengan para petani cabai yang ada, yang udah mahir atau udah profesional teman-teman. Nah biasanya kan Kang Umu itu menyemaikan yang udah tuh, yang bagus ya punyanya Kang Umu itu kan, menyemaikan benih cabai itu di tempat kayak polybag kecil teman-teman. Ukuran itu tempatnya atau buat khusus buat es. Nah di situ Kang Umu kan pakai polybag itu, pakai tempatnya itu buat es. Nah di sana juga tanahnya juga diolah, diolah disatuin sama kotoran hewan yang udah difermentasi. Cuman Kang Jejang ini beda teman-teman. Jadi itunya apa namanya, tanahnya tanah biasa, diambil dari apa namanya, sekitaran dapurannya bambu. Nah ditempatkan di tempat yang kayak gini teman-teman, di tempat kayak gini. Nah baru disemaikan, ditaburin itu benih cabainya teman-teman, benih cabainya. Cuma alhamdulillah teman-teman, jadi apa namanya, bagus teman-teman. Jadinya sih bagus, nggak kalah bersaing dengan yang udah profesional, yang udah tanahnya yang udah difermentasi atau pakai tanahnya pakai obat-obatan teman-teman. Nah di sini juga Kang Jeng ini baru berumur, sebenarnya ini kurang pas teman-teman, ini baru berumur 2 minggu. Cuman apa namanya, mumpung ada kesempatan katanya, mumpung lagi santai di rumah, nggak ada kegiatan di luar, makanya apa namanya, ditanami ke tempat yang lebih luas lagi teman-teman, ke tempat yang lebih luas lagi. Nah ini nanamnya juga secara kayak zaman dulu teman-teman. Kalau bahasa Sundanya itu jadi syukur, nggak jadi juga nggak apa-apa teman-teman. Soalnya benihnya itu nggak beli teman-teman, nggak beli. Itu buat bikin sendiri teman-teman, bikin sendiri dari apa namanya, dari cabai yang udah tua, yang udah tua, yang udah merah, udah tua, dikumpulin ada beberapa biji. Nah baru dipretelin itunya teman-teman, bijinya, lalu diolah menjadi benih teman-teman, menjadi benih. Nah udah gitu disebar. Nah udah tumbuh kayak gini teman-teman, ini baru berumur 2 minggu, baru ditanamin ke tempat yang lebih luas teman-teman. Nah nanti kita teman-teman, kita pantau, kita bedah lagi teman-teman, jadinya kayak gimana, hasilnya kayak apa. Nah nanti kita juga selalu terus memantaunya teman-teman, apakah secara kayak gini itu bagus atau gimana. Nah nanti kita lihat aja ke depannya teman-teman, kayak gimana hasilnya dan pertumbuhannya itu kayak gimana teman-teman. Nanti kita pantau terus teman-teman. Jadi kita ada perbedaan, ada perbandingan antara tanaman cabai gaya Kang Umu dengan gaya Mang Jejang ini teman-teman. Nah itu teman-teman, jadi kita ada perbedaan. Ini kan minim apa namanya, minim sekali dari segi biaya teman-teman, minim dari segi biaya, nggak jor-joran, nggak terlalu membengkak biaya teman-teman. Kalau yang punya kamu kan belum beli benihnya di pasar, di pasaran teman-teman, 200 lebih, belum juga beli tempatnya, polybagnya, belum juga harus dicampur dengan beberapa jenis obat-obatan, belum juga dicampur sama
kotoran hewan yang udah difermentasi sama M4. Nah, kalau Kang Jang ini nggak pakai itu semua teman-teman, nggak pakai itu semua. Jadi secara otodidak, secara apa namanya, secara alami aja teman-teman, menggunakan secara ini aja. Jadi alhamdulillah nggak jadi juga nggak apa-apa, soalnya ini nggak beli teman-teman, gratis. Nah, itunya gratis benihnya teman-teman. Jadi dia memanfaatkan yang ada di sekitar rumahnya. Kang Jang itu kan nanam di rumahnya itu beberapa jenis tanaman teman-teman, kayak cabai, terus kayak terong, terus kayak sosin, ada juga bawang daun. Nah yang belum itu timun. Kalau timun kan harus ada di tempat yang luas teman-teman kalau timun. Nah, Kang Jang itu nanam beberapa tanaman apa namanya, tanaman sayur-sayuran teman-teman. Sering Kang Jang itu sering menjual apa namanya, hasil nanamnya di depan rumahnya itu. Kayak sosin itu kan sering teman-teman, satu kali panen itu 5 kilo 4 kilo itu ditempatkannya di polybag aja teman-teman. Nah sekarang mumpung lagi santai, katanya nggak ada kegiatan, makanya pengen nanam di tempat yang lebih luas kayak gini teman-teman, di sawah. Ini kan punya tempatnya sendiri teman-teman. Makanya nanti dari sana sampai ke sini teman-teman. Nah sampai ke sini itu mau ditanamin sosin sama cabai. Nah cuman cabainya di separuh teman-teman, separuh cabai, jadi separuh lagi nanti sosin di sebelah sini. Cuman sosinnya belum siap teman-teman, benih sosinnya itu masih kecil-kecil banget teman-teman, soalnya baru 3 hari atau 4 hari yang lalu baru penyemaiannya teman-teman. Nah nanti nggak tahu berapa hari lagi mau disebar luaskan di tempat ini kalau tanah apa namanya, benihnya itu udah besar-besar teman-teman. Nah dan di sini juga teman-teman, sebenarnya ini dari segi apa namanya, dari segi umur kalau saya perbandingkan selama ini, kalau dari segi umur itu kurang pas, soalnya ini baru umur 2 minggu teman-teman. Oh masih kecil banget teman-teman, rentan terhadap hama, terutama itu hama kayak belalang, kayak jangkrik dan sebagainya teman-teman. Tapi kita lihat aja nanti ke depannya itu kayak gimana, hasilnya kayak apa. Nah nanti kan kita bisa ada perbandingan di sana itu teman-teman, perbandingan gayanya Kang Umu sama gaya tanamnya Kang Ijang teman-teman. Ini kurang lebih ini ke sana, ini ada menjang, ini berapa pohon menjang semuanya? Ada 70. Ini kurang lebih menjang barusan nanam itu kurang lebih itu 70 sampai 80 pohon teman-teman. Nah dari sini teman-teman, dari sini sampai ke sana, sampai ke sini pokoknya itu 80 pohon teman-teman, 80 pohon itu semuanya rata teman-teman, semuanya rata, umurnya itu segini teman-teman. Nah baru sebesar-besar gini, nah baru sebesar-besar gini. Tapi kan kita nggak bisa memprediksi namanya tanaman teman-teman. Ada juga waktu itu kan teman saya juga nanam apa namanya, tempatnya itu bagus, sudah di fermentasi, dicek juga isi tanahnya itu bagus, itunya juga kada apa namanya, kesuburan tanahnya itu bagus, antara 5 sampai 7 teman-teman, dicek juga. Nah nanti kita lihat teman-teman, waktu itu kan bagus sekali semuanya, nggak ada kekurangannya. Ternyata pas udah berbuah, udah berbuah mungkin 4 atau 3 hari lagi ke panen, itu berguguran teman-teman, berguguran, mati semua itu, sampai ke pohonnya atau ke daunnya itu kering semua teman-teman. Nah kita kan namanya nanam itu nggak bisa memprediksi mana yang bagus mana yang jelek teman-teman. Nanti kita lihat aja teman-teman, namanya nanam itu kan barang apa namanya, makhluk hidup,
Jadi kita nggak bisa memprediksi, itu kuasa yang maha kuasa aja. Nanti kita lihat aja hasilnya teman-teman. Cuman ini Kang Jang ini nggak, tanahnya itu murni, nggak pakai apa-apa lagi teman-teman, nggak pakai kayak kapur dolomit, nggak pakai kotoran hewan yang udah difermentasi, itu murni teman-teman, murni nggak pakai apa-apa. Cuman tanah ini selama kurang lebih 6 bulan atau 8 bulan itu nggak pernah ditanamin apa-apa teman-teman. Makanya kadarnya itu bagus teman-teman, di sini itu sampai 7 teman-teman. Kadar tanahnya itu, kesuburan tanahnya itu pas dicek itu 7 teman-teman. Mudah-mudahan tanamannya bagus teman-teman, meskipun seadanya ala kadarnya, nggak pakai apa-apa kayak yang punyanya kamu, kayak punya kamu kan bagus, makanya hasilnya juga bagus. Jadi obat-obatannya juga udah tersedia, udah apa namanya, udah tahu obat penanggulangannya penyakit hama, kayak ulat obatnya apa, kayak apa namanya, kayak penyakit kutu obatnya apa, nah, penyuburan tanahnya apa obatnya, kamu itu kan udah tahu, soalnya dia itu udah belasan tahun, udah puluhan tahun menggeluti tanaman palawija atau cabai. Makanya udah nggak aneh lagi teman-teman, kalau kayak yang punya kamu itu nggak aneh lagi kalau berhasil dari segi nanam cabai. Nah, yang aneh lagi nanti kalau ini udah apa namanya, yang punya kamu yang bagus, nggak beda jauh sama yang punya kamu, itu baru dinamakan itu cocok banget teman-teman. Aneh gitu, anehnya itu kan nggak pakai apa-apa teman-teman. Di sanalah keunggulan, nanti kita bisa membedakan mana yang lebih menyesuaikan lagi teman-teman budget. Kalau nanam cabai kan itu jutaan teman-teman, jutaan, bisa mencapai itu 10 atau 20 juta satu kali nanam itu. Kalau pingin bagus komplit tempatnya itu dari segi apa namanya, obat-obatannya dan pakai mulsa, itu bisa sampai itu belasan atau puluhan juta teman-teman. Cuman ini Kanjeng itu kan nggak pakai apa namanya, nggak pakai budget yang memberatkan teman-teman. Kanjeng itu selama ini saya lihat-lihat itu nanam sesuatu itu nggak pakai obat-obatan yang terlalu mahal teman-teman, apa adanya, tetapi hasilnya itu ya lumayan teman-teman. Kayak hasilnya itu, hasilnya itu bagus teman-teman, subur, besar-besar, batangnya juga besar-besar. Satu kali satu batang itu mencapai segini teman-teman, bisa satu batang itu mencapai itu hampir 4 on teman-teman, hampir 4 on satu batangnya itu teman-teman. Jadi satu kumpulannya itu bisa mencapai 4 on teman-teman, atau 3 on. Itu kesuburannya bagus sekali teman-teman. Nah di sini makanya kita lihat aja ke depannya itu gimana, dan obatnya yang dipakai itu apa, nanti ada obatnya enggak gitu yang dipakai gitu. Nanti kita lihat aja teman-teman ke depannya kayak gimana hasilnya. Nah ini juga, ini baru, kalau ini udah berumur 5 hari teman-teman. Ini 5 hari sampai ke sana tuh yang ada apa namanya, bambunya itu, tajurnya itu, ini berumur 5 hari teman-teman. Tapi alhamdulillah nggak terserang hama kayak belalang atau jangkrik, nggak ada teman-teman, mulus alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa kepanen, bisa subur, dan mudah-mudahan ada hasilnya teman-teman. Yang hasilnya ini nggak pakai biaya terlalu mahal teman-teman. Tuh dari sana sampai ke sini teman-teman. Nah dan itu kesananya itu belum digarap teman-teman, belum digarap, soalnya Kang Jajang itu punya kegiatan yang lain teman-teman, nggak selalu ada di tempat apa namanya, tempat sawah teman-teman, ada kegiatan yang lain. Ngalah bonteng ini teh.
terus beres teman-teman. Nah nanti katanya menggarapnya itu nanti perlahan maju ke sana kalau udah siap benih sosinnya. Nah nanti kita pantau terus teman-teman, caranya itu gimana panjang itu. Itu pakai pupuk panjang, katanya nggak pakai pupuk teman-teman, belum pakai pupuk. Nah nanti kita lihat teman-teman pupuknya pakai pupuk apa teman-teman, nanti kita lihat. Ini cabai jenis naon Bang Jang? Domba. Oh ini jenis domba, sama yang punyanya kamu itu jenisnya sama sih. Dua rupa. Cengek mentos. Mau jadi dua macam teman-teman, dua macam cabai ori sama cabai domba. Can pernah itu japlak Jang, cengek japlak Ngomong cengek nah itu. ori, jenis ori. Oh umum mah jenis ori, kan di orang mah japlak mah hesenya jarang, lain jarang deh tarain melak japlak mah. Jadi kalau di sini tuh teman-teman nggak ada yang pernah nanam cabai jenis japlak teman-teman, yang hijau itu yang suka dipakai makan buat mendoan. Jarang kalau di sini teman, bukan jarang lagi, nggak ada teman-teman, nggak ada. Soalnya katanya panennya itu membutuhkan waktu yang lama. Kalau cabai hijau kan meskipun nggak, cuman perbedaannya kalau jenis cabai japlak itu kalau matang di pohonnya itu di sini itu kurang laku teman-teman, kurang laku. Kalau cabai japlak sampai merah kurang laku itu teman-teman, kebanyakan hijau itu baru laku kalau cabai japlak. Beda dengan jenis cabai domba, cabai ori atau jenis rancung yang lainnya teman-teman, itu kan bisa harus matang dulu di pohon itu baru laku di pasaran. Kalau cabai japlak itu beda, kebalik, kalau matang itu nggak laku teman-teman, nggak laku. Oh masih sebesar gini kecil banget. Oh ada juga itu petani, kalau itu petani yang udah biasa ada di tempat sini teman-teman. Di sini banyak petani teman-teman, cuma kebanyakan di sini itu nanam padi teman-teman. Selain padi itu nggak, jarang sekali nanam tanaman palawija kayak gini teman-teman, jarang sekali teman-teman. Saya juga pengen coba-coba nanti kalau udah ada modalnya lagi teman-teman, nanam, pengen ke palawija teman-teman, coba lagi nanam palawija nantilah kalau udah ada modalnya, mudah-mudahan punya modalnya teman-teman. Jadi imah masih yakin yang Jang? Ayak ini lo bakane. Oh di rumahnya katanya masih ada, masih banyak teman-teman, masih banyak benihnya belum dipindahin ke semua ke sini teman-teman. Kalau khususnya itu kalau nanam, kalau zaman dulu kan ada hitung-hitungannya teman-teman, ada hitungannya mindahin cabai tanaman ke tempat yang lebih luas itu harusnya itu di sore hari teman-teman. Sore hari itu kan tanahnya dingin, bagus, dingin katanya, harusnya itu kalau dulu di sore hari teman-teman. Kalau sekarang sih saya lihat-lihat itu nggak ada sore hari, pagi hari atau siang hari itu nggak ada masalah teman-teman. Saya lihat-lihat itu nggak ada masalah. Cuma kalau zaman dulu kan kebanyakan itu pakai perhitungannya kayak gitu, di sore hari itu katanya lebih bagus lagi teman-teman. Tapi nggak tahu benar atau gimana teman-teman. Semuanya juga ada hitung-hitungannya tersendiri teman-teman.
Ayo saya aja make eta manjang. Make pernah make gemuk naon ti mimiti. Oh, katanya dari awal teman-teman, dari awal penyemaian sampai ditanam ke tempat yang lebih luas kayak gini itu katanya belum pernah pakai pupuk apa-apa teman-teman. Itu murni nggak ada pupuk apa-apa teman-teman. Kalau bahasa Sundanya itu sajadina, jadi syukur terjadi wae teu naon. Nah, gitu. Jadi alhamdulillah nggak jadi juga nggak apa-apa, soalnya gratis, terhitung gratis teman-teman itunya benihnya. Nah sekian dulu teman-teman video kali ini, nanti kita pantau pakai pupuk apa aja dan perkembangannya kayak gimana, nanti kita pantau sampai panen teman-teman. Kita pantau sampai panen soalnya penasaran gitu. Pasti teman-teman juga penasaran. Kalau saya sih udah nggak terlalu penasaran, soalnya udah tahu teman-teman. Apa sih kalau teman-teman sih penasaran hasilnya itu kayak gimana. Segitu saja, terima kasih yang udah selalu kok setia mensupport channel saya, selalu mendukung channel saya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang baru tahu, coba dukung channel saya dengan cara subscribe, komen, like, dan bagikan teman-teman. Dan jangan lupa notifikasinya, loncengnya itu ditekan biar tahu kalau saya udah upload video teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mantap manjang.